dengan cara misalnya yang ditempuh oleh Hasyim Asy'ari ketika dia mendirikan NU. Beda dengan cara Kos Cokro Aminoto ketika memimpin Syarikat Islam atau Samanhudi ketika mendirikan Syarikat Dagang Islam. Saya mengatakan ada orang luar nyebut Dahlan ini kira-kira itu apa sih kitabnya? Nggak ada. Sebagai kiai dia nggak punya kitab, sebagai kiai dia nggak punya tulisan kan? Selalu dikritik kepada Mbak Dahlan. Mbak Dahlan ini orang pintar yang menerjemahkan Islam itu menjadi amal. Makanya banyak peneliti asing menyebut Mbak Dahlan itu man of action. Dia menerjemahkan Islam menjadi amal. Menerjemahkan Al-Quran itu menjadi amal. Makanya orang sering menyebutkan Mbak Dahlan ini menghidupkan Al-Quran. Al-Quran itu dihidupkan menjadi amal. Sebenarnya menjadi aksi, tapi dalam bahasa Mbak Dahlan itu amal. Nanti terjemahan bahasa Arabnya amal seperti apa nanti Ustaz Dani yang bisa menjelaskan. Karena dia Ustaz beneran. Dia menjadi aksi amal. Jadi Al-Quran diterjemahkan menjadi aksi. Jadi sebenarnya secara historis kalau kita perhatikan, Muhammadiyah ini gerakan sosial keagamaan. Orientasinya pada pendiriannya pada gerakan kesejahteraan, gerakan sosial. Pilihannya apa? Pendidikan dan kesehatan. Begini, waktu itu dalam sejarah kita 1912 ada tokoh yang sangat dominan pada di kelompok Islam, namanya Kos Cokro Aminoto. Pak Kos Cokro Aminoto ini politisi. Kenapa? Karena beliau memimpin Syarikat Islam. Syarikat Islam itu organisasi atau partai politik Islam pertama di Indonesia. Pak Kos itu memimpin ini. Gerakannya apa? Non-kooperatif. Dia melawan, dia punya pikiran Indonesia harus merdeka. Bagaimana cara Indonesia merdeka? Rebut politiknya. Kita usir Belanda. Sisi lain ada tokoh yang namanya Muhammad Darwis atau Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, Indonesia harus merdeka. Bagaimana caranya? Kita pintarkan orang Indonesia, kita cerdaskan orang Indonesia, kita sehatkan orang Indonesia. Maka katanya bukan orang Indonesia pada saat itu, orang-orang di Jawa pada saat itu. Ketika mereka cerdas, ketika mereka sehat, mereka akan berpikir dan bergerak untuk merdeka. Coba kita lihat ya perspektifnya Mbak Dahlan dengan perspektifnya Kos Cokro Aminoto. Kos Cokro Aminoto ini kita merdeka dulu. Kita deklarasi kita punya negara. Apapun namanya pada saat itu. Sedangkan Mbak Dahlan enggak, kita cerdaskan dulu orang-orang Indonesia, kita sehatkan dulu. Kalau di sini, kalau Pak Kos itu pendekatannya institusionalisasi. Dia menginstitusionalisasi, kita mesti merdeka, punya negara. Kemudian pada ketika sudah punya negara, kita mau cerdaskan, kita mau sehatkan lebih mudah. Kenapa kami menyelesaikan? Sedangkan Mbak Dahlan pikirnya terbalik. Yang harus kita merdekakan orang-orang ini itu harus merasa merdeka. Mereka berpendidikan, mereka merasa punya negara dan segala macam, sehingga secara otomatis mereka akan melakukan perlawanan. Kira-kira mana yang bagus? Kalau saya nggak ada yang saya bilang mana yang paling bagus. Dua-duanya memang harus dijalani. Pertanyaannya, apakah mereka saling menegasikan? Saya nggak sebagian bilang bersepakat dengan Kos. Bersepakat Bandaran itu penakut, pengecut. Dalam sejarah itu mereka pernah begitu kan? Enggak. Apa yang dilakukan Kos Cokro Aminoto dan Dahlan? Mbak Dahlan itu mendukung Kos Cokro Aminoto. Kos Cokro Aminoto itu selalu minta nasihat dari Mbak Dahlan. Makanya coba lihat dalam sejarah.
yang menggerakkan syarikat Islam itu sebagian besar itu adalah murid-muridnya Bayakan Haji Pahrudin. Haji Pahrudin dalam sejarah itu adalah sekretaris Muhammadiyah pertama, pendiri Suara Muhammadiyah. Tapi dalam sejarah juga Haji Pahrudin adalah sekretaris syarikat Islam. Anda tahu nggak kalau baca buku Haji Pahrudin di mana Muhammadiyah itu bisa hadir di seluruh Indonesia? Tahun 1918, 1918, syarikat Islam itu sudah punya anggota 2 juta. Syarikat Islam. Kenapa? Dia gerakan politik, jadi lebih cepat, 2 juta. Penduduk Indonesia, penduduk Nusantara pada saat itu 20 juta. Artinya 10% penduduk Nusantara pada saat itu anggota syarikat Islam. Besar sekali. Muhammadiyah pada saat itu ada di mana? Di Jogja, Solo. Itu saja. Makanya sering disebut ada Haji Pahrudin. Haji Pahrudin itu adalah orang, Haji Pahrudin dengan Ayat Pahrudin itu 2 orang yang berbeda ya. Jangan salah. Haji Pahrudin itu yang pahlawan nasional. Ya. Haji Pahrudin itu dikenal sebagai orang yang menyebarkan Muhammadiyah ke seluruh Indonesia. Kenapa begitu? Karena Haji Pahrudin strateginya begini. Beliau adalah aktivis syarikat Islam yang sudah besar yang Muhammadiyah. Jadi seluruh, karena pada saat itu dia pimpinan syarikat Islam. Jadi seluruh pimpinan syarikat Islam di seluruh Nusantara dia minta dan dia dekati supaya mendirikan yang namanya Muhammadiyah. Jadi dia memanfaatkan struktur SI syarikat Islam itu untuk menyebarkan Muhammadiyah. Makanya cepat Muhammadiyah mereka. Kenapa? Ada peperangan. Haji Pahrudin melalui SI. Apa yang dilakukan Mas Syarwani untuk beliau? Support. Saya mau katakan apa? Dalam sejarah kita, gerakan sosial dan gerakan politik itu berkolaborasi bareng-bareng. Mas Syarwani dengan Haji Pahrudin dengan Badala berkolaborasi. Tapi beda jalan perjuangannya apa? Badangan kooperatif, Mas Syarwani non kooperatif. Badangan kooperatif karena beliau minta izin ke Belanda, beliau mengajar di sekolah Belanda. Badangan itu politiknya politik kooperatif. Makanya ada yang kritik badangan itu oportunis. Kenapa? Ya memang badangan kooperatif. Kooperatif, beliau gerakan sosial, gerakan kebudayaan, kesehatan. Saya mau katakan apa? Secara historis, ini gerakan Muhammadiyah yang didirikan badangan. Gerakan yang basisnya itu adalah basis sosial. Makanya kita sering sebutnya gerakan kebudayaan. Bapak Ibu sekalian, gerakan lihat syarikat Islam. Syarikat Islam tegak, nggak ada kehabisan. Kenapa? Karena dia gerakan politik. Gerakan politik itu tergantung siapa yang berkuasa. Gerakan kebudayaan dia akan terus eksis, tapi lama bertahannya, tapi lama juga berkembang. Ya, Muhammadiyah ini polanya dari mana-mana, kemudian sudah 100 tahun, ya kan? Lama, baru 100 tahun baru kayak gini. Si putra bangun dalam sekolahnya dalam waktu singkat bisa besar-besar, bisa mewah. Kita butuh 100 tahun. Si putra hanya butuh waktu 2 tahun, 3 tahun. Kenapa? Pada modal. Kita 100 tahun gitu. 100 tahun itu gaji gurunya masih. Ini Pak, seru nih kalau ngomong gitu. Kan gitu. Makanya kita diceramahi terus beramal, ikhlas dan segala macam. Segala macam. Guru-guru ini jangan diceramahi terus tentang ikhlas, beramal, itu kualitasnya payah. Jadi kalau kualitasnya bagus ya harus dibayar sesuai gitu loh. Kalau kualitasnya jelek ya dibayar pas-pasan, tidak ada masalah. Coba cek, kalau ibu-ibu ini masa ini kalau dicek nih, kalau dikasih tempat ngajar yang lebih gajinya lebih makan terus
Pasti tidak, bisa jadi ini sebagian besar yang di sini terpaksa. Sebagian besar yang di sini terpaksa karena tidak ada lagi tempat lain. Jadi saya cuma ingin mendorong secara historis ya betul gerakan kita dibangun dengan kekerasan. Tetapi dalam konteks manajemen modern, memaknai ikhlas itu harus proporsional. Bukan berarti ikhlas, tapi kemudian bapak ibu nggak bisa sekolahkan anaknya dan segala macam. Saya mohon maaf ini autokritik buat kita semua. Satpam di Menteng, saya pernah jadi ketua umum Muda Muhammadiyah. Suka ngecek tuh karyawan. Bapak ibu bayangkan satpam di Menteng itu bisa nggak sekolahnya? Padahal dia bekerja di pimpinan pusat Muhammadiyah yang punya ribuan sekolah, yang pimpinannya selalu ceramah tentang kita adalah organisasi kaya. Ini orang politik buat saya dan kita semua. Tapi satpam di Menteng itu nggak bisa sekolah ini lagi. Anaknya kurang sekolah. Itu saya suka ngecek. Dulu itu suka ngecek. Kenapa? Karena pimpinan nggak pernah ngecek itu. Kita bicara pengen memberikan bantuan perusahaan nasional, guru kita anaknya nggak bisa sekolah. Makanya Mas Dani dan kawan-kawan di Depok cek semua dunia. Jangan sampai seolah-olah glorifikasi kita organisasi luar biasa, tapi gurunya. Ini yang penting loh. Secara historis supaya kita kemudian tidak kehilangan landasan historis, kemudian sebagian kita memanipulasi makna ikhlas. Sebagian dari kita itu memanipulasi makna ikhlas. Secara modern itu harus paralel. Profesionalisme itu pasti paralel dengan feedback itu kondensasi kan muncul dan itu wajar. Oke, Bapak Ibu sekalian, nanti kalau historisnya silakan dibaca segala macam, Bapak Ibu pahami, dan dari situ kita bisa belajar tentang. Yang kedua, pendekatan ideologis. Gimana Bapak Ibu bisa paham pendekatan ideologis yang membaca? Nanti tugas saya di sini ingin men-trigger Bapak Ibu sekalian supaya belajar tidak. Baca itu namanya kepribadian Muhammadiyah. Ada beberapa poin tentang kepribadian. Baca lagi tentang mukadimah, anggaran dasar dan rumah tangga Muhammadiyah. Baca lagi tentang cita-cita hidup Muhammadiyah dan macam-macam. Itu kan dokumennya Bapak Ibu ada semuanya. Kalau tidak ada ya tinggal di Google semuanya. Itu bicara tentang semuanya Muhammadiyah itu harus seperti apa. Landasan akidah Muhammadiyah itu seperti apa? Pendekatan Muhammadiyah itu seperti apa? Makanya kan kita sering menyebutkan kalau tentang ideologis, kita jarang menyebutkan organisasi Muhammadiyah. Kita sering sebutnya itu Muhammadiyah adalah gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar yang berlandaskan tasbih yang semangat. Itu menegaskan ideologi Muhammadiyah sekali. Gerakan, harakah dan sebagainya. Kita gerakan, kemudian dakwah. Artinya apa? Kita dakwah. Organisasi gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Kalau gerakan Islam, kalau Islam tentu landasannya adalah sunnah, Al-Quran dan sunnah. Pendekatannya adalah pendekatan tasdik, gerakan pembaharuan, gerakan dakwah, amar ma'ruf nahi munkar. Semangatnya amar ma'ruf nahi munkar. Itu lengkap menjadi ideologi Muhammadiyah. Dibaca orang-orang nanti jadi modalitas penting Bapak Ibu untuk memahami tentang wajah Muhammadiyah itu harus seperti apa. Guru Muhammadiyah itu harus seperti apa. Yang ketiga, saya tidak bicara detail itu nanti Bapak Ibu saja pelajari. Ketiga itu adalah struktural. Struktural ya, itu
karakteristik struktural yang Muhammadiyah ini kan Muhammadiyah ini dikenal sebagai organisasi yang birokrasi strukturalnya rapi. Kenapa? Karena kita sering disebut sebagai organisasi modern. Nah, mempertahankan modernitas ini agak jadi tantangan. Pertanyaannya, modernitas ini seperti apa simbolisasinya? Ya, di eranya Mbak Dahlan kita menjadi organisasi pembaru, organisasi atau gerakan yang pertama kali misalnya melakukan purifikasi, pemurnian terhadap praktek keislaman dan sebagainya. Dulu pada Mbak Dahlan adalah orang yang pertama membangun sekolah pakai kursi dan sebagainya. Nah, sekolah Islam dulu nggak kenal itu. Mbak Dahlan adalah orang pertama yang mengajarkan pengetahuan umum di sekolah Islam. Jadi sekolah Islam pesantren pada saat itu nggak kenal. Mbak Dahlan yang memperbaiki arah kiblat. Ketika pada saat itu umat Islam kiblatnya ke barat. Mbak Dahlan adalah orang pertama yang mempraktekkan sholat Idul Fitri, Idul Adha di lapangan. Pertanyaannya sekarang, itu kan pembaharuan di era-era itu. Pertanyaannya sekarang, apa pembaharuan pada era itu? Kalau teks yang kita gunakan itu secara struktural, kita adalah organisasi modern. Modern itu bergerak terus maju, bergerak. Dan pertanyaannya gitu, Mbak Dahlan berhasil secara historis tadi menancapkan pancapnya organisasi ini atau gerakan ini sebagai organisasi atau gerakan modern. Kenapa? Beliau melakukan berhasil. Yang namanya pembaruan, yang namanya tasdid itu nggak boleh berhenti terus menerus. Inovasi itu terus menerus, itu kritiknya. Saya selalu bilang ke teman-teman aktivis Angkatan Muda Muhammadiyah, wajahnya Muhammadiyah itu tasdid. Kalau tradisi tasdidnya itu tidak ada, maka Muhammadiyah itu mati. Apa modalitas tasdid itu? Ya ilmu, tradisi ilmu. Tradisi keilmuan ini harus dihidupkan di sekolah kita. Tradisi keilmuan itu harus hidup. Sekarang ini apresiasi peradaban pendidikan kita di depan Indonesia kita itu terhadap ilmu itu sedikit. Orang sekarang kurang mengapresiasi orang-orang yang berilmu. Yang diapresiasi adalah viral. Coba ya di sosial media. Saya saja yang sudah yang dosen yang banyak baca saja itu bisa dimaki oleh orang yang tidak sekolah. Ada kiai besar itu yang bisa dikafirkan oleh ustadz yang baru lulus pesantren kemarin. Kenapa? Karena tradisi ilmu itu enggak. Saya mengatakan orang yang berilmu dia punya banyak alternatif pandangan. Dan biasanya dia terbuka. Dan biasanya dia punya toleransi yang tinggi. Saya kira-kira lagi, saya kasih analogi orang yang berilmu dengan tidak berilmu. Saya tinggal di Bintaro, misalnya. Saya nggak hafal daerahnya. Maka saya ikut Google Map mau sini. Ada satu orang, dia tinggal daerah sini. Dia nggak butuh Google Map, dia bisa lewat dari mana saja. Penting sampai sini waktu yang lebih cepat. Tiba-tiba saya dengan dia berdebat, ada salah loh di jalan yang benar ini berdasarkan Google Map sini. Padahal dia hafal, tapi saya bisa salahin dia. Ada salah loh. Goblok tuh, tersesat, kafir dan macam-macam. Padahal ini hafal tempat ini, maka dia bisa jalan lewat mana sih? Yang terjadi itu sekarang begitu lah. Orang yang berilmu
dia punya alasan, dia punya dalil untuk melakukan A, B, C, dan sebagainya. Jalan A, jalan B, dan C. Tapi kemudian tiba-tiba orang yang nggak berilmu ini, yang dia cuma tahu satu jalan itu, mengkafirkannya kalau jalan itu. Sekarang kejadiannya juga di sosial media itu. Orang yang nggak paham apa-apa, tiba-tiba bisa masuk dalam yang banyak paham. Jadi kejadian begitu kan? Tradisi diskusi tadi saya sebutkan, tradisi tabayun nggak ada, tradisi baca. Makanya orang berilmu pilihnya apa sekarang? Pilihnya diam. Pilihnya diam, Pak. Dengan apa? Udah males deh dengan tanggapan macam-macam itu, pilihnya diam. Kalau dalam bahasa orang Medan, tempat saya lantang, mereka. Kalau kata serapnya kira-kira itu orang frustasi. Saya terserah. Orang berilmu sekarang jadi frustasi. Saya sering nyebutnya frustasi elit. Itu yang diajarin nggak bisa ya. Kok kalian nggak bisa, kok nggak bisa diajarin cuma suka kalian. Terserah kalian. Itu bahaya tuh. Saya kadang-kadang merasa begitu. Saya frustasi elit. Frustasi elit itu ya orang-orang yang berilmu, ya sudah. Terserah kalian, terserah. Apalagi situasi politik yang setahun dan macam-macam. Ya, sudah terserah. Tapi kok nggak bisa diajar juga? Kita disuruh maju, tapi ketika kita ada apa-apa ya sendiri aja. Jadi saya mau katakan apa? Tradisi ilmu ini mati. Dari mana kita bisa hidupkan semangat tradisi ilmu ini? Melalui praktek-praktek tadi saya sebutkan, terbuka, toleran, siap menerima perbedaan. Itu harus diajari karena dan watak asli itu ini terbuka, dia toleran dengan perbedaan. Dia bisa menerima perbedaan. Toleran dengan perbedaan itu bukan yang bertentangan ya, dengan nilai dasar. Kalau dia bertentangan dengan nilai dasar, itu bukan toleran. Toleran itu artinya dia siap dengan perbedaan. Yang perbedaan itu punya dalil. Yang perbedaan itu punya perspektif dan sebagainya. Dia bisa berbeda dengan siapapun, tapi bisa menghormati itu. Pasti terbuka. Terus berubah. Bapak Ibu sekalian, kita nggak bisa salahin orang. Jangan-jangan kita belum tahu ilmunya. Maka orang yang punya tradisi tadi belajar tentang ini. Saya tuh kadang-kadang suka kalau di sosial media itu suka mengikuti orang-orang yang punya perspektif yang berbeda dengan saya. Bacaan dia beda dengan saya. Kenapa? Karena akan membantu memperkaya perspektif kita. Kalau sekarang nih, coba cek Bapak Ibu ini sebagian besar follow atau mengikuti adalah orang-orang yang mau Bapak Ibu dengar. Kita sekarang itu milih, jadi kita mau mendengarkan apa yang mau kita dengar, apa yang kita senangi dengar. Kan gitu. Ibu itu nggak mau dibilang ibu salah. Jadi gini, Bapak Ibu itu marah ke orang yang nggak ngomong berdasarkan selera Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Marah ke dia. Jadi coba koreksi nih kita semua. Kita semuanya ini sekarang itu maunya mendengarkan sesuatu yang mau kita dengar. Sesuatu yang mau kita dengar itu artinya sesuai dengan keinginan kita. Akibatnya apa? Kita nggak nambah ilmu apa-apa. Coba saya pernah tradisi orang di sosial media, dia ngikutin orang yang mau didengar, bukan orang yang bisa nambah ilmu dan perspektif buat dia. Bukan, tapi dia mau gitu. Jadi ini sesuai dengan keinginan dia lah. Gitu. Kalau dia misalnya partai politik, kalau dia benci Jokowi, maka dia akan mengikuti orang-orang yang maki Jokowi karena itu bagian dari meluapkan emosi dia melalui orang lain. Orang yang tidak mau maki Jokowi ini orang salah, pasti gitu ya. Orang yang misalnya sekarang yang orang yang mau maki Prabowo, saya
Jadi Prabowo, ya dia ikuti orang yang Prabowo, yang ngapain Prabowo dia nggak mau ikuti. Jadi kita mau blok sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita ngeblok itu bukan karena kita ingin belajar sesuatu. Guru harusnya nggak begitu. Kita ingin sesuatu yang berubah. Itu karakteristik kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, pasti keilmuan ini adalah watak dari gerakan Muhammadiyah yang harus melekat ke Bapak Ibu semuanya. Jadi menurut dari saya, yang paling penting adalah tadi untuk memahami gerakan strategi Muhammadiyah. Silakan Bapak Ibu belajar lagi historisnya. Pakai pendekatan historis. Kedua, pakai pendekatan ideologis. Ideologi ini supaya jadi Muhammadiyah itu kita harus pahami pendekatan ideologinya. Historis itu akan membantu kita membangun strategi gerakan yang baru sesuai dengan kontekstualisasi tempat Bapak Ibu berkarya. Kemudian terakhir adalah pendekatan struktural. Nah, struktural tadi dia dinamis, dia punya watak utamanya pasti. Saya pikir itu sebagai pembuka. Ini kalau diskusi kita punya waktu sekitar 30 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bila kelas pada matanya